Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok A12 akan mempresentasikan materi tentang jalan dan jembatan. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya, perkenalkan nama saya Novita Mardianti, NIM 07221023 dari Prodi Teknik Sipil. Kemudian ada saya, Charlie Bosi Humbing dengan NIM 07221051 dari Prodi Teknik Sipil. Kemudian saya Valdi Febrian Saputra dengan NIM 07221083 dari Prodi Teknik Sipil. Materi yang akan kami bawakan ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, ada jenis dan klasifikasi jalan dan jembatan. Yang kedua, ada bagian-bagian atau komponen jalan dan jembatan. Dan yang ketiga adalah hal-hal lain terkait jalan dan jembatan. Yang pertama, ada jenis dan klasifikasi jalan dan jembatan. Jenis dan klasifikasi jalan. Jalan merupakan pelaksana transportasi darat yang dibangun manusia meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api dan juga jalan kabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai jalan, klasifikasi jalan ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya, kemudian ada klasifikasi jalan berdasarkan status jalannya, dan yang ketiga ada kelas jalan. Selain 3 hal itu, ada juga klasifikasi jalan ini berdasarkan medan jalan. Yang pertama ini ada klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya. Klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya ini terbagi menjadi 4, yaitu jalan arteri, ada jalan kolektor, kemudian jalan lokal, dan juga jalan lingkungan. Jalan arteri sendiri adalah jalan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan yang ditempuh adalah perjalanan jauh yang memiliki kecepatan rata-rata pengguna jalan yang tinggi, sementara banyaknya jalan masuk menuju jalan ini dibatasi. Jalan arteri sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada arteri primer dan arteri sekunder. Untuk persyaratan teknis di jalan arteri primer ini ada 4. Yang pertama, jalan arteri primer ini didesain berdasarkan kecepatan rencana minimal 60 km per jam. Kemudian untuk lebar badan jalannya minimalnya 11 meter. Untuk jumlah jalan masuk ke jalan ini juga dibatasi sehingga lalu lintas untuk perjalanan jauh tidak terganggu oleh lalu lintas ulang-alik. Dan yang keempat ada jalan arteri primer ini tidak diperbolehkan terhenti di kawasan perkotaan. Untuk jalan arteri sekunder sendiri, persyaratan teknis jalan arterinya yang pertama ada didesain berdasarkan kecepatan rencana minimal 30 km per jam, kemudian ada lebar badan jalannya minimal 11 meter, dan yang ketiga jalur lalu lintas lambat pada arteri sekunder ini tidak diperkenankan mengganggu lalu lintas secepatnya. Kemudian ada jalan kolektor. Jalan kolektor ini jalan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri-ciri perjalanannya ditempuh dengan jarak yang sedang, kemudian untuk kecepatan rata-rata pengguna jalannya itu sedang juga. Banyaknya jalan masuk menuju jalan ini juga diberi batasan. Kemudian jalan kolektor ini terbagi menjadi 2, yaitu ada kolektor primer dan kolektor sekunder. Untuk persyaratan teknis di jalan kolektor primer itu ada 2. Yang pertama, kolektor primer ini didesain berdasarkan kecepatan rencana minimalnya 40 km per jam. Untuk lebar badan jalannya minimal 9 meter. Sedangkan untuk kolektor sekunder ini didesain berdasarkan kecepatan rencana minimalnya 20 km per jam.
sedangkan lebar badan jalannya minimal 9 meter. Lanjut, yang ketiga ini ada jalan lokal. Yang ketiga ini ada jalan lokal. Jalan lokal ini merupakan jalan yang digunakan untuk memberikan pelayanan angkutan pada daerah lokal dengan ciri-ciri perjalanan yang ditempuh itu adalah jarak dekat, kemudian kecepatan rata-rata pengguna jalannya juga rendah, serta tidak ada pembatasan jalan masuk menuju jalan ini. Untuk jalan lokal primer, persyaratan teknisnya itu yang pertama kecepatan kendaraan yang melintasi direncanakan paling rendah 20 km per jam. Kemudian untuk lebar badan jalannya minimal 7,5 meter. Dan juga untuk jalan lokal ini jalannya tidak boleh terputus oleh kawasan pedesaan. Kemudian yang keempat ada jalan lingkungan. Jalan lingkungan itu merupakan jalan yang digunakan untuk memberikan pelayanan pada angkutan lingkungan. Jalan ini mempunyai kecepatan rencana rata-rata yang rendah. Kendaraan yang beroperasi pada jalan ini juga merupakan kendaraan-kendaraan kecil, sedangkan perjalanan yang dilakukan itu hanya perjalanan jarak dekat. Untuk jalan lingkungan ini, jika diperuntukkan untuk kendaraan bermotor beroda 3 atau lebih, kecepatan rencana minimalnya itu 15 km per jam, lebar badan jalannya berukurannya untuk kecepatan rencana minimal 15 km per jam, lebar badan jalan minimalnya itu berukuran 6,5 meter. Jika diperuntukkan untuk kendaraan bermotor yang bukan beroda 3 atau lebih, lebar badan jalan minimalnya 3,5 meter. Untuk klasifikasi yang kedua tuh ada klasifikasi jalan berdasarkan status jalan atau administrasi pemerintah. Yang pertama ada jalan nasional, kemudian ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Untuk jalan nasional ini, jalan nasional itu merupakan jalan yang terdiri dari jalan arteri dan jalan kolektor pada sistem jaringan jalan primer. Jalan ini menjadi penghubung antara ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional termasuk jalan tol. Contohnya jalan tol. Kemudian untuk yang kedua ada jalan provinsi. Jalan provinsi ini merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer. Dia menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, kemudian antar ibu kota, serta jalan strategis provinsi. Untuk jalan kabupaten itu merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer dan merupakan jalan umum dalam sistem jaringan sekunder di dalam wilayah kabupaten. Selanjutnya ada jalan kota, jalan kabupaten ini menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, kemudian antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, kemudian antar pusat kegiatan lokal, dan juga antar ibu kota kecamatan. Yang keempat ada jalan kota. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menjadi penghubung antara pusat pelayanan di dalam kota, kemudian penghubung antara pusat pelayanan dengan persil, penghubung antar persil, juga penghubung antar pusat pemukiman yang terletak dalam kota. Terakhir ada jalan desa. Jalan desa itu merupakan jalanan umum yang menjadi penghubung antar wilayah atau antar pemukiman yang berada dalam satu desa, serta menjadi penghubung jalan lingkungan. Seperti pada gambar yang sering kita temui, jalan desa itu jalan-jalan kecil yang ada dalam gang seperti itu. Kemudian yang klasifikasi berikutnya, untuk klasifikasi berikutnya itu ada klasifikasi jalan berdasarkan kelas jalan. Yang dapat dilihat pada tabel. Yang pertama untuk kelas 1 itu merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dengan
jalan ini itu bisa dilewati bisa dilewati kendaraan bermotor dengan ukuran lebar maksimalnya 2.500 mm atau 2,5 meter. Kemudian untuk panjang maksimal yang bisa melewati jalan kelas 1 ini 18 mm dan tinggi maksimalnya 4.200 mm dengan muatan sumbu terbesarnya itu 10 ton. Jadi muatan sumbu terbesar yang diperbolehkan untuk melewati jalan kelas 1 ini adalah 10 ton. Untuk jalan kelas 2 ini merupakan jalan arteri, kemudian jalan kolektor, jalan lokal, juga jalan lingkungan. Ukuran kendaraan bermotor yang bisa melewati jalan kelas 2 ini lebar maksimalnya itu 2.500 mm, kemudian untuk panjang maksimalnya itu 12.000 mm dan tinggi maksimalnya 4.200 mm. Dengan muatan sumbu terbesar yang bisa melewati jalan kelas 2 ini adalah 8 ton. Untuk jalan kelas 3 ini merupakan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, juga jalan lingkungan. Dengan ukuran kendaraan bermotor yang bisa melewati jalan kelas 3 ini, lebar maksimumnya adalah 2.100 mm, kemudian panjang maksimumnya 9.000 mm, dan tinggi maksimumnya 3.500 mm. Dengan muatan sumbu terbesar yang bisa melewati jalan kelas 3 adalah 8 ton. Untuk jalan kelas khusus ini merupakan jalan arteri dengan ukuran kendaraan bermotor yang bisa melewati jalan kelas khusus ini adalah lebar maksimumnya 2.500 mm, kemudian panjang maksimumnya 18.000 mm dan tinggi maksimumnya 4.200 mm. Dengan muatan sumbu terbesarnya yang bisa melewati jalan kelas khusus ini lebih dari 10 ton. Kemudian untuk klasifikasi yang keempat ada klasifikasi jalan berdasarkan medan jalan. Klasifikasi jalan berdasarkan medan jalan ini didasarkan pada kondisi kemiringan medan yang diukur tegak lurus garis kontur. Keseragaman kondisi medan yang diproyeksi harus mempertimbangkan keseragaman kondisi medan menurut rencana trase jalan dengan mengabaikan perubahan-perubahan pada bagian kecil dari segmen rencana jalan tersebut. Dapat dilihat pada tabel, untuk jenis medan datar dengan notasi D, kemiringan medannya itu kurang dari 3%. Sedangkan untuk jenis medan perbukitan dengan notasi B, kemiringan medannya itu 3-25%. Sedangkan untuk jenis medan pegunungan dengan notasi G, kemiringan medannya itu lebih dari 25%. Yang kedua ada jenis dan klasifikasi jembatan. Jembatan sendiri itu adalah konstruksi yang berada di atas permukaan tanah ataupun permukaan air dan dibuat di bersinggungan dengan sungai, lembah, dan jalan lain yang memiliki perbedaan tinggi dengan kegunaan meneruskan jalan agar bisa melewati rintangan. Jadi, fungsi dari jembatan itu adalah untuk meneruskan jalan agar bisa melewati rintangan. Jembatan ini diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama itu ada klasifikasi jembatan menurut keberadaannya. Menurut keberadaannya itu klasifikasi jembatan ini ada terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada yang pertama ada jembatan tetap atau permanen. Jembatan tetap atau permanen ini merupakan bangunan permanen yang tidak berubah bentuk serta penggunaannya juga relatif lama. Kemudian untuk jembatan gerak itu jembatan yang dalam proses penggunaannya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi pada jembatan gerak ini jembatannya bisa diangkat ke atas atau jembatannya bisa digeser sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua ada klasifikasi jenis dan jembatan menurut fungsinya. Untuk fungsinya itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada jembatan jalan raya. Di jembatan jalan raya itu jembatan yang menghubungkan antara jalan raya dengan jalan raya
yang biasa kita temui di kota-kota. Dia menghubungkan antara jalan raya yang satu ke jalan raya yang di seberangnya. Kemudian ada jembatan jalan rel kereta. Jembatan yang jalan rel kereta ini adalah jembatan yang direncanakan secara khusus untuk bisa digunakan untuk dilewati kereta api. Dapat dilihat pada gambar di samping, itu adalah salah satu contoh yang di samping kanan atas itu merupakan salah satu contoh jembatan rel kereta api, rel kereta. Yang ketiga ada jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan ini jembatan yang dipakai oleh pejalan kaki untuk menyeberang jalan. Dan yang keempat ada jembatan air, pipa, atau saluran. Jembatan air, pipa, atau saluran ini merupakan pipa yang melintasi saluran sungai atau lainnya yang tidak memungkinkan pipa untuk ditanam di dalam tanah. Kemudian klasifikasi dan jenis jembatan menurut materialnya. Menurut materialnya, jembatan ini dibagi menjadi 6, yaitu ada jembatan bambu. Jembatan bambu itu adalah jembatan yang materialnya dari bambu. Kemudian ada jembatan kayu. Jembatan kayu ini jembatan yang materialnya terbuat dari kayu. Kemudian ada jembatan beton. Jembatan beton ini jembatan yang menggunakan material beton dan biasanya digunakan untuk konstruksi jalan raya. Kemudian ada jembatan baja, jembatan yang materialnya sebagian besar terbuat dari baja. Ada jembatan komposit. Jembatan komposit itu merupakan jembatan yang dibuat dengan menggunakan dua bahan atau lebih, di mana bahan-bahan ini itu mempunyai sifat yang berbeda. Kemudian ada jembatan batu kali. Jembatan batu kali ini merupakan jembatan yang bahan baku utamanya terbuat dari batu kali atau dari bata merah. Kemudian lanjut yang keempat adalah klasifikasi dan jenis jembatan menurut bentuk struktur atas. Yang pertama itu ada jembatan balok, yang pada dasarnya jembatan balok adalah sebuah struktur horizontal kaku yang terletak pada dua tumpuan dari ujung ke ujung dan berat jembatan lalu lintas di atasnya secara langsung didukung oleh tumpuan. Beban mati maupun beban hidup dari jembatan akan langsung disalurkan ke bawah oleh struktur tumpuannya. Kemudian ada jembatan plat. Jembatan ini berbahan dasar dari beton plat. Pada jembatan ini, struktur horizontal berfungsi untuk meneruskan ataupun menyebarkan beban menuju struktur yang mendukung gaya vertikal. Beban yang disalurkan ini bisa berupa beban yang bersifat tetap, termasuk beban dari struktur jembatan itu sendiri, maupun beban yang bersifat berpindah-pindah atau sementara seperti kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga ada jembatan busur atau pelengkung. Jembatan busur atau jembatan pelengkung ini adalah jembatan yang memiliki bentuk struktur atas berupa setengah lingkaran seperti gambar di atas dengan dukungan kepala jembatan di masing-masing sisinya. Struktur atas dibuat dengan bentuk setengah lingkaran yang bertujuan untuk mengubah beban pada lantai jembatan agar menuju ke kepala jembatan. Kemudian yang keempat ada jembatan rangka. Jembatan rangka adalah struktur konstruksi jembatan yang tersusun dari rangka-rangka yang diletakkan pada suatu bidang dan dihubungkan dengan sendi pada setiap titik hubungnya. Pada dasarnya jembatan ini merupakan penggabungan dari elemen-elemen bentuk segitiga. Kayak gambar di atas itu ada beberapa dari bentuk jembatan tersebut ada memiliki bentuk segitiga. Ya, ada segitiga menghadap ke atas dan segitiga menghadap ke bawah. Nah, segitiga ini disusun secara stabil dan tidak ada perubahan titik, kecuali bila ada pengaruh deformasinya. Lanjut, yang ketiga ada jembatan gantung. Nah, jembatan gantung atau yang dikenal sebagai suspension bridge adalah jembatan yang memakai kabel yang terbuat dari baja dengan kekuatan konstruksinya.
Sebagai kekuatan konstruksinya, kabel-kabel penggantung ini direntangkan di antara menara-menara, sedangkan ujung-ujung dari kabel ini ditanam di jangkar di pinggir pantai. Nah, jembatan ini menahan beban yang diterimanya, kemudian beban tersebut disalurkan melewati kabel-kabel ke arah menara penyangga. Yang oleh menara penyangga beban tersebut kemudian disalurkan ke tanah. Yang keempat, ada jembatan kabel penahan atau yang disebut dengan cable stayed bridge. Nah, jembatan kabel penahan ini merupakan jenis jembatan yang memakai kabel dengan kekuatan tinggi yang difungsikan sebagai penggantung. Nah, kabel ini digunakan untuk menghubungkan antara menara dengan gelagar. Gelagar utama yang sering dipakai pada jembatan jelas ini adalah beton atau beton pelatekan, rangka baja, dan gelagar baja. Lanjut, yang kelima adalah klasifikasi dan jenis jembatan. Menurut lama waktu digunakan, yang pertama jembatan sementara. Nah, menurut jembatan yang penggunaannya hanya bersifat sementara sampai terselesaikannya penggunaan jembatan permanen itu kayak gambar samping. Misalnya kayak jembatan sementara itu kayak jembatan bambu tadi yang dijelaskan oleh Mbak Novita. Kemudian yang kedua ada jembatan semi permanen, yaitu jembatan sementara yang dapat ditingkatkan sebagai jembatan permanen. Misalnya dengan cara mengganti lantai jembatan dengan bahan atau material yang lebih baik atau awet, sehingga kapasitas serta umur jembatan menjadi bertambah baik. Yang ketiga, ada jembatan permanen. Jembatan ini merupakan jembatan yang penggunanya bersifat permanen, serta direncanakan dan mempunyai umur pelayanan tertentu, misal dengan umur rencana 50 tahun ke depan. Yang kedua, bagian-bagian atau komponen jalan dan jembatan. Bagian-bagian atau komponen jalan. Yang pertama ada ruang manfaat jalan. Suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. Ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar dari ruang manfaat jalan dan dimasukkan untuk mengamankan bangunan jalan. Kemudian yang kedua adalah ruang bebas. Ruang bebas ini dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu. Lebar ruang bebas sesuai dengan lebar badan jalan. Tinggi ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 meter. Kedalaman ruang bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 meter dari permukaan jalan. Kemudian yang ketiga, ruang milik jalan. Nah, ruang milik jalan merupakan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang. Nah, ruang milik jalan memiliki lebar sebagai berikut. Yang pertama itu jalan bebas hambatan itu 30 meter. Yang kedua jalan raya 25 meter, jalan sedang 15 meter, dan yang terakhir yang keempat adalah jalan kecil yaitu 11 meter. Kemudian yang keempat, ruang pengawasan jalan. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi. Konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas dan tidak mengganggu fungsi jalan. Kemudian ada
Bagian B, bagian-bagian atau komponen jembatan. Bagian pokok jembatan dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu struktur atas dan struktur bawah. Yang pertama, ada struktur atas. Struktur atas itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada gelagar induk. Komponen ini terletak pada jembatan yang letaknya memanjang arah jembatan atau tegak lurus arah aliran sungai. Nah, komponen ini biasanya merupakan suatu bagian struktur yang menahan beban langsung dari kuat lantai kendaraan. Kemudian yang kedua, ada jalan gelagar melintang atau diafragma. Komponen ini terletak pada jembatan yang letaknya melintang arah jembatan yang mengikat balok-balok gelagar induk. Nah, sebenarnya kita bisa lihat gambar di samping ya. Nah, yang ketiga ada lantai jembatan. Lantai jembatan ini berfungsi sebagai penahan lapisan perkerasan yang menahan langsung beban lalu lintas yang melewati jembatan. Kemudian yang keempat, peletakan atau andas. Nah, peletakan atau andas ini terletak menumpuk pada abutmen dan pilar yang berfungsi menyalurkan semua beban langsung jembatan ke abutmen dan diteruskan ke bagian fondasi. Kemudian yang kelima ada pelat tinjak. Mungkin kelima ini adalah bagian yang terakhir. Pelat tinjak ini berfungsi menghubungkan jalan dan jembatan sehingga tidak terjadi perbedaan tinggi keduanya, juga menutup bagian sambungan agar tidak terjadi keausan antara jalan dan jembatan pada pelat lantai jembatannya. Kemudian yang kedua, ada struktur bawah. Struktur bawah ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, fondasi. Fondasi ini merupakan perantara dalam penerimaan beban yang bekerja pada bangunan ke tanah dasar di bawahnya. Kayak gambar di samping ini. Kemudian jenis pondasi yang biasa digunakan dalam pembangunan jembatan adalah pondasi dalam dan pondasi dangkal. Yang kedua ada abutmen. Abutmen terletak pada ujung jembatan. Abutmen ini berfungsi sebagai penahan tanah dan menahan bagian ujung balok gelagar induk. Lanjut, yang ketiga ada pilar. Untuk pilar, suatu jembatan harus mempertimbangkan pola pergerakan dari aliran sungai. Jadi kita harus menghitung berapa kekuatan arus sungai itu, sehingga dalam perencanaannya selain mempertimbangkan dari segi kekuatan juga memperhitungkan masalah keamanannya. Lanjut ke materi yang ketiga, hal-hal lain terkait jalan dan jembatan. Lanjut, yang A, hal-hal lain terkait jalan. Yang pertama ada sistem jaringan jalan. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antara kawasan atau dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Lanjut, yang kedua ada sistem jaringan jalan primer. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut. Menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, sampai ke pusat kegiatan lingkungan.
dan menghubungkan antar pusat kegiatan nasional. Lalu yang ketiga ada sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder ke-1, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai persil. Selanjutnya, ada bangunan pelengkap jalan. Yang pertama ada bangunan drainase jalan, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Yang kedua ada bangunan penguat tebing, penguat lereng, stabilitas timbunan, tembok penahan. Yang ketiga ada jembatan. Selanjutnya ada pelengkapan jalan. Yang pertama, itu ada patok pengarah. Pada tempat-tempat tertentu, dalam ruas jalan diperlukan patok-patok pengarah atau guide post, seperti pada tikungan-tikungan yang relatif berbahaya, jalan masuk dan keluar pada jalan bebas hambatan, dan lain-lain. Lalu ada patok kilometer. Untuk dapat menentukan suatu tempat yang pasti dalam suatu ruas jalan tertentu, maka pada ruas jalan tersebut diberi patok-patok kilometer seperti pada gambar di samping. Dengan patok kilometer tersebut, maka dapat diketahui letak jarak suatu tempat di ruas jalan tersebut ke tempat lain yang telah ditentukan. Biasanya jarak tersebut diukur ke ibu kota kabupaten atau provinsi. Yang ketiga ada marka jalan. Yang keempat ada rambu-rambu lalu lintas. Lalu yang terakhir ada rel pengaman. Rel pengaman atau guardrail digunakan selain untuk pengaman, juga sebagai proteksi terhadap kendaraan agar tidak keluar dari jalur. Lalu yang selanjutnya ada hal-hal lain terkait jembatan. Yang pertama, bangunan pelengkap dan pengaman jembatan. Yang pertama ada saluran drainase. Terletak di kanan dan kiri abutmen dan di sisi kanan dan kiri perkerasan jembatan. Saluran drainase berfungsi untuk saluran pembuangan air hujan pada jembatan. Selanjutnya ada jalan pendekat. Jalan pendekat atau oprit jembatan adalah jalan yang berfungsi sebagai jalan masuk bagi kendaraan yang akan lewat jembatan agar terasa nyaman, terletak di kedua ujung jembatan, seperti pada gambar di samping. Lalu yang ketiga ada talut. Talut mempunyai fungsi utama sebagai pelindung abutmen dari aliran air sehingga sering disebut talut pelindung terletak sejajar dengan arah arus sungai. Lalu yang terakhir ada guide post atau patok penuntun. Berfungsi sebagai penunjuk jalan bagi kendaraan yang akan melewati jembatan. Biasanya diletakkan sepanjang panjang oprit jembatan. Lalu selanjutnya ada lampu penerangan. Selain berfungsi untuk penerangan di daerah jembatan, pada malam hari juga berfungsi untuk estetika. Lalu yang terakhir ada trotoar. Trotoar berfungsi untuk melayani pejalan kaki sehingga memberi rasa aman baik bagi pejalan kaki maupun pengguna jalan yang lain. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya, jalan merupakan prasarana transportasi darat yang dibangun manusia, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Lalu klasifikasi jalan secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan status, berdasarkan kelas jalan,
dan berdasarkan medan jalan. Lalu, jembatan adalah konstruksi yang berada di atas permukaan tanah ataupun permukaan air dan dibuat bersinggungan dengan sungai, lembah, dan jalan lain yang memiliki perbedaan tinggi dengan kegunaan meneruskan jalan agar bisa melewati rintangan. Selanjutnya, jembatan diklasifikasikan menjadi 5, yaitu berdasarkan keberadaannya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan material, berdasarkan bentuk struktur atas, dan berdasarkan menurut lama waktu digunakan. Lalu bagian-bagian atau komponen jalan yaitu ruang manfaat jalan, ruang bebas, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan. Bagian-bagian atau komponen jembatan dibagi 2, yaitu struktur atas dan struktur bawah. Lalu ada struktur atas terdiri dari gelagar induk, gelagar melintang atau diafragma, lantai jembatan, perletakan atau andas, dan plat injak. Lalu struktur bawah terdiri dari fondasi, abutmen, dan pilar. Hal-hal lain terkait jalan antara lain sistem jaringan jalan primer, dan sistem jaringan jalan sekunder. Lalu selanjutnya, bangunan pelengkap jalan antara lain bangunan drainase jalan, bangunan penguat tebing, perkuat lereng, stabilitas timbunan, tembok penahan, dan jembatan. Perlengkapan jalan antara lain patok pengarah, patok kilometer, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan rel pengaman. Lalu hal-hal lain terkait jembatan yaitu bangunan pelengkap dan pengaman jembatan. Lalu yang terakhir ada bangunan pelengkap dan pengaman jembatan antara lain saluran drainase, jalan pendekat, talut, guide post atau patok menuntun, lampu penerangan, dan trotoar. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.